Selamat pagi, umat yang dikasihi Tuhan. Dengan berdiri, mari kita awali ibadah pada pagi hari ini dengan panggilan beribadah secara berbalasan. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas segala bumi. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Sebab Allah adalah Raja segala raja. Ia sangat agung dan mulia. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Beritakan keadaan
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Besertamu dan besertamu juga. Umat Tuhan, minggu ini gereja merayakan Hari Kristus Raja. Apa maksud perayaan Kristus Raja? Adalah perayaan yang menjadi penutup tahun liturgi. Kristus mati, Dia bangkit kembali, Dia hadir dan berkarya di tengah dunia untuk membawa pendamaian. Pendamaian antara Allah dan sesama itu terjadi hanya melalui Sang Raja semesta. Oleh karena itu, marilah kita memproklamasikan iman kita dengan hidup taat dan setia kepadanya, bahwa segala hormat dan kemuliaan hanya ditujukan bagi Dia. Dia nobatkanlah. Dia nobatkanlah Sang Raja penebus, mana surga bergema memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamatmu kekal
Hidup kita memang sering kali dipenuhi dengan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Kita cemas akan masa depan yang tidak menentu. Cemas akan kesehatan kita yang semakin menurun. Bahkan cemas dengan keluarga kita, pekerjaan, usaha, dan yang terlebih lagi cemas dengan persekutuan dan pelayanan kita di tempat ini. Kita luput untuk menyadari bahwa Yesus adalah Raja semesta. Ia bertahta di bumi dan di sorga. Sang Raja Agung itu berjanji untuk senantiasa menyertai dan melindungi kita sebagai umat yang Dia kasihi. Dengan penuh kerendahan hati, mari kita mengaku segala dosa, penyesalan, bahkan kesalahan kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Allah, seringkali kami tidak menyadari bahwa janji-Mu akan selalu menyertai dan melindungi. Dan bahkan Engkau Tuhan sangat mengasihi kami. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Dalam nama-Mu, Allah Sang Raja Semesta, kami naikkan doa pengampunan dosa ini. Amin. Yesus Raja.
rajamu. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut dia segera. Jika kita mengaku segala dosa serta pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita oleh karena kasih-Nya. Mazmur 32 ayat yang kelima berkata, "Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jalan Tuhan, hanya turut hawa nafsu diriku, serta ku memandang penebus di salib. Aku berserah kepada Rajaku, iring kehendakmu kali sungguh indah, ada damai di setelah tubuhku dan jiwa
sekarang Tuhan punya, pun rencana hidupku dan hartaku. Tiap hari aku junjung firman Allah dan masyurkan nama Yesus Rajaku. Ingin kehendakmu kali sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah, jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa pengertiannya. Mari saudara kita merendahkan diri dalam doa. Kita mempersiapkan diri untuk memasuki saat pemberitaan firman dan mohon agar Tuhan sendiri yang menuntun kita melalui firman-Nya dan memberikan pengertian kepada kita. Kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang tidak pernah jemu untuk mengingatkan, untuk menuntun, untuk mengajar, bahkan untuk menghajar kami ketika kami lalai untuk mendengar dan menyimpang dari jalan-Mu. Bapa, pada saat ini ketika kami hendak berdiam diri, ketika kami bertekad untuk bisa mendengar dengan baik, ketika kami berusaha untuk memahami firman-Mu, biarlah kiranya Roh Kudus yang Tuhan karuniakan kepada setiap kami menolong kami agar kami mampu untuk memusatkan perhatian kami, untuk kami mampu mendengar dengan baik, mengerti dengan benar, dan melaksanakan itu di dalam kehidupan nyata kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sungguh sangat membutuhkan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang memampukan setiap kami, tapi terlebih lagi Engkau melengkapi hamba-Mu yang akan berbicara, agar segala sesuatu yang diungkapkan sungguh berasal dari Tuhan dan menjadi berkat bagi yang mendengar tetapi juga bagi yang berbicara. Sehingga dengan demikian kami sebagai persekutuan yang hidup mampu mewujud nyatakan firman itu secara nyata dalam setiap langkah hidup kami. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup itu kami mohon. Amin. Pembacaan kitab Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai 6. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan berterserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka.
sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud, yang akan memerintahkan sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri ini. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan Sang Raja alam semesta, kota benteng yang teguh, Kau tempat perlindungan yang teduh. Padamu ku percaya penuh. Tuhan Sang Raja alam semesta, kota benteng yang teguh, Kau tempat perlindungan yang teduh. Padamu ku percaya penuh. Allah itu tempat berlindung dan kekuatanku. Dialah penolong yang sungguh sangatlah terbukti. Walau bumi dan laut bergelora, bumi pun goncang, ku tak takut sebab Allahku beserta. Tuhan Sang Raja alam semesta, kota benteng yang teguh, Kau tempat perlindungan yang teduh. Padamu ku percaya penuh. Kota Allah tempat berdiam yang maha tinggi. Di sana sungai mengalir menyenangkan hati. Karena Allah ada di dalamnya, kota tak goyah. Allah pasti akan menolong selalu. Tuhan Sang Raja alam semesta, kota benteng yang teguh, Kau tempat perlindungan yang teduh. Padamu ku percaya penuh. Bangsa-bangsa ribut dan rusuh, kerajaan goncang. Saat suaranya terdengar, bumi pun hancur. Dia Tuhan Allah semesta beserta kita. Kota benteng kita adalah Tuhan. Tuhan Sang Raja alam semesta, kota benteng yang teguh, Kau tempat perlindungan yang teduh. Padamu ku percaya penuh. Pergi dan pandanglah karyanya yang membaharui. Peperangan di muka bumi dihentikan Allah. Busur panah tombak dipatahkan dan dihancurkan. Nama Tuhan pun ditinggikan di bumi. Tuhan Sang Raja alam semesta,
Pembacaan kitab Kolose pasal 1 ayat 11 sampai dengan ayat 20. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Yang kekasih, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Bacaan yang ketiga terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas pada pasalnya yang ke-23, ayat 33 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Kitab Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 23 ayat 33 sampai dengan 43. Yang demikian. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Dia, katanya, "Orang lain Ia selamatkan. Biarlah sekarang Ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika Ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan Dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika Engkau adalah Raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah Raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Dia, katanya, "Bukankah Engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tapi yang seorang menegur Dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu Ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya,
saudara ingat akan sebuah lagu, sebuah nyanyian di buku nyanyian NKB 178. Ambil dunia beriku Yesus. Ada yang ingat lagu itu? Ambil dunia beriku Yesus, gitu ya, dan seterusnya. Nah, saudara, syair dari lagu itu cukup menyentuh. Ambil duniaku beriku Yesus yang setia janjinya. Dan kasihnya pun abadi tak berubah selamanya. Oh betapa luhur mulia, luas lebar kasihnya, sungguh purna tebusannya, memberi hidup baka. Sungguh purna tebusannya, memberi hidup baka. Nah saudara, kalau kita membuka buku nyanyian, maka kita akan melihat siapa pengarang lagu itu, siapa pencipta lagu itu. Dituliskan di situ bahwa yang menuliskan lagu, yang menciptakan lagu itu adalah Fanny Crosby. Tentu sebagian dari saudara tahu, bukan? Fanny Crosby itu siapa dan bagaimana keadaannya. Fanny Crosby banyak mengarang, menuliskan lagu-lagu yang cukup menyentuh, yang menggugah, yang inspiratif, yang membuat dan mendorong kita untuk bangkit, untuk bersemangat dalam hidup. Tapi siapakah dia yang bisa menciptakan begitu banyak lagu yang menyentuh, yang begitu mengumandangkan lagu-lagu pujian kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, dan sungguh sebuah lagu atau beberapa lagu yang mengungkapkan penyerahan kepada Tuhan. Dia adalah seorang buta. Oleh sebab itu, kalau dia menuliskan lagu dengan syair ambil dunia beriku Yesus, apakah ini bukan sebuah pelarian ketika dia tidak bisa melihat dunia di sekitarnya yang indah dan megah? Tapi kita melihat kasihnya pun abadi, kasihnya Yesus yang abadi tak berubah selamanya. Betapa luhur, mulia dan luas lebar kasihnya, sungguh purna tebusannya, memberi hidup baka, hidup kekal. Nah saudara, memang dia tidak bisa melihat apa yang ada di hadapannya, apa yang ada di sekelilingnya. Tetapi bahwa mata hatinya bisa melihat, bisa merasakan kehadiran Kristus Yesus Tuhan, Sang Pemelihara hidup, bahkan Sang Pencipta itu. Oleh sebab itu Fanny mengungkapkan melalui lagu ini, mau mengatakan tanpa dunia manusia hidup, tapi tanpa Yesus manusia mati. Beriku Yesus supaya aku hidup dan melangkah dalam hidup. Nah saudara sekalian, cerita penyaliban Yesus dalam Lukas 23. Kita berbicara tentang Kristus, Raja Semesta. Tetapi kenapa kita berbicara dan mendasari khotbah hari ini, pemberitaan firman hari ini, dengan cerita penyaliban? Padahal kita kan minggu depan itu memasuki minggu apa saudara? Minggu Advent. Selangkah demi selangkah kita akan merayakan Hari Raya Natal. Tapi kita mau melihat saudara, apa yang sebenarnya dituliskan melalui kitab Injil Lukas ini, yang mau mengungkapkan betapa memang Kristus adalah Raja. Cerita yang dimulai dengan kenyataan kondisi keberadaan Yesus yang disalibkan itu dengan segala kelemahannya.
Kalau di atas kepalanya dituliskan Yesus orang Yahudi, maka apa yang dituliskan itu adalah sebuah olokan, sebuah ledekan. Sebab apa yang terjadi di dalam diri seorang yang disalibkan, dalam luka-luka, dalam kelemahannya, seorang raja yang direndahkan, yang tidak ada tanda-tanda kebesaran, tidak terlihat kuasanya dan kewibawaannya. Apa itu menunjukkan seorang raja? Bukan. Dan oleh sebab itu maka orang-orang yang ada di sekitarnya itu membuli dia, melecehkan, merendahkan, menghina. Tulisan inilah raja orang Yahudi yang mengolok-olokkan, bahkan orang-orang yang di situ yang ada pemimpin-pemimpin Yahudi, bahkan prajurit-prajurit atau orang banyak itu, masa itu, semua merendahkan dia. Memprihatinkan memang. Bahkan saudara, salah seorang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan dia, tadi dikatakan di kiri kanannya adalah penjahat yang disalibkan bersama dengan dia. Itu bisa-bisanya mengungkapkan, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Selamatkanlah dirimu dan kami kalau engkau adalah Mesias. Saudara, kelatahan itu bukankah sering terjadi dalam hidup dan kehidupan kita? Kalau ada sekelompok orang yang meneriakan, orang itu jelek, orang itu jahat, orang itu pencuri, benar atau tidak benar, maka yang lain itu ikut alur untuk mengatakan, iya dia pencuri. Kelatahan dalam massa, dalam kumpulan orang banyak, itulah juga yang terjadi. Itulah juga yang terjadi di sekitar salib itu ketika Yesus itu di atas kayu salib. Menghina sekalipun dirinya juga tergantung di atas kayu salib. Tidak ada sesuatu pun yang diungkapkan oleh Yesus yang tersalib itu untuk mengungkapkan, aku ini punya kuasa. Tidak ada sesuatu pun di wajahnya yang mau mengungkapkan bahwa aku ini adalah benar-benar bangsawan, raja. Tapi dia adalah seorang pesakitan. Nah, ketika salah seorang penjahat ini mengungkapkan hinaannya yang sama dengan yang orang-orang di sekitarnya, maka penjahat yang lain itu punya sikap yang lain, dan yang terungkap dari kata-katanya juga beda. Maka yang dikatakan dalam ayat 40 dan 41, tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Apakah penjahat ini yang mengungkapkan bahwa dia itu berbeda? Orang yang disalibkan di tengah ini berbeda dengan kita berdua. Kenal dekat. Tapi seperti tadi yang saya ungkapkan melalui cerita Fanny Crosby yang menuliskan lagu-lagu yang menyentuh itu. Dengan hatinya mampu melihat. Dengan hatinya maka dia bisa mengungkapkan rasa dan kesadaran diri
Oleh sebab itu, apa yang diungkapkan dalam teguran itu diikuti dengan sebuah pengakuan. Merendahkan diri untuk mengatakan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Yesus, Mesias, orang yang diurapi, tolong ingat aku ketika engkau datang sebagai Raja. Secara fisik sekarang ini Yesus pesakitan. Dia bukan siapa-siapa dan tidak diperhitungkan oleh seorang pun sebagai siapa dia. Tapi bahwa penjahat yang satu ini mampu melihat dengan mata hatinya bahwa orang ini bukan orang biasa. Dan oleh sebab itu, selayaknya lah kalau dia merendahkan diri dalam pengakuan dan sekaligus pertobatan. Pertobatan untuk mengatakan, aku memang manusia pendosa. Aku memang layak terhukum dan dihukum. Tapi engkau adalah yang berkuasa untuk membebaskan aku. Bukan secara fisik aku turun dari salib dan aku bebas dari penghukuman. Tapi orang ini dengan mata hatinya mampu menyatakan, engkau adalah Raja di atas segala raja yang mampu memberikan hidup dan kehidupan yang abadi. Yesus yang artinya Tuhan penolong, Allah penyelamat. Saudara sekalian yang dikasihi Kristus, penyerahan diri kepada Yesus. Ingatlah akan aku yang berdosa ini, aku yang tidak berdaya untuk melepaskan diri dari belenggu dosa ini. Tapi aku tahu, aku yakin bahwa engkau Yesus, Raja yang mampu melepaskan aku. Saat-saat terakhir menjelang ajar, sadar diri akan kejahatannya. Dalam kesadaran diri itulah dia mohon kepada Tuhan pengampunan. Saudara sekalian yang dikasihi Kristus, ketika seseorang menyadari benar bahwa Kristus Yesus adalah juru selamat dan dialah Tuhan yang menganugerahkan hidup dan keselamatan dalam kehidupan umat pilihannya, seperti yang diungkapkan dalam surat Kolose tadi. Maka pertanyaannya pada kita sekalian yang saat ini berada di sini dan kita mencoba untuk memahami siapakah Yesus Raja semesta itu, yakinkah kita kalau kita dikasih dan sudah menerima keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Kristus Yesus itu? Yakinkah kita seperti kata Paulus, Kristus Tuhan itu Raja. Dia berkuasa atas surga dan bumi. Dia yang mampu memperdamaikan antara surga dan bumi, antara manusia dengan Allah yang terputus oleh karena dosa. Jurang pemisah itulah yang dijembatani oleh Kristus Tuhan Sang Raja ini. Dijembatani. Dia menjadi jembatan supaya manusia pendosa yang telah diselamatkan, yang telah ditebus dari belenggu dosa, mampu dekat dan sangat dekat dalam keakraban dengan Tuhan yang Maha Kudus dan Maha Kasih. Melalui derita dan kematiannya di atas kayu salib itu, Kristus Yesus Tuhan rela direndahkan demi manusia pendosa supaya layak menjadi milik Tuhan. Supaya layak dan dilayakkan kita untuk mengatakan, kita ini anak Tuhan. Tapi sejauh mana saudara kita yang mengaku kita ini, kami ini, aku ini adalah anak Tuhan, sungguh-sungguh mengungkapkan dan mewujudkan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita
bahwa kita yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa atas hidup kita. Bahwa kita ada di sini bukan masing-masing kita karena kebaikan, karena jasa kita. Kita dihimpunkan dan disebut sebagai anak-anaknya, miliknya. Orang-orang yang dikasihinya. Tapi kita di sini dipersatukan, dipersekutukan menjadi satu himpunan orang-orang tertebus. Orang-orang yang telah dikuduskan dari dosa dan kejahatan kita. Nah, saudara, membuktikan bahwa kita percaya dan mengaku dengan mulut kita, mengatakan bahwa Kristus Raja, mengakui, apakah juga merasakan? Merasakan dalam arti bahwa ya, hidup saya ini adalah milik Tuhan. Dan oleh sebab itu aku bertanggung jawab atas hidup ini bagi kemuliaan Tuhan. Ketika aku mengatakan bahwa ya, aku percaya bahwa Kristus Yesus Tuhan adalah juru selamatku dan dialah yang menguasai surga dan bumi. Bahwa aku bangga menjadi miliknya. Bukankah ada sebuah lagu yang mengatakan, ku bangga Tuhan gitu. Sejauh mana kebanggaan itu, saudara? Hanya sekedar kata-kata, hanya sekedar kelatahan karena orang lain juga menyanyikan itu, ya ikut aja nyanyi. Soal ngerti di sini, soal lain. Supaya nggak aneh kalau yang lain nyanyi, saya nggak nyanyi. Tapi percaya, yakin bahwa Kristus adalah Raja baik di surga maupun di bumi. Keyakinan percaya itu tidak mungkin disembunyikan. Keyakinan percaya itu pasti akan terlihat. Seperti yang diteladankan oleh Fanny Crosby dengan lagu-lagunya. Seperti yang diungkapkan di tengah derita, disalibkan. Saat-saat terakhir dalam masa hidupnya yang singkat itu. Salah seorang penjahat itu mengatakan, Yesus, ingatlah akan daku ketika engkau datang sebagai Raja. Saudara, hidup ini penuh dengan tantangan. Dalam kehidupan kita, dalam perjalanan dan langkah-langkah kehidupan kita, kita masih menjumpai, masih terus bergumul dan berjuang. Bergumul dengan segala tantangan yang ada. Entah itu soal sakit penyakit, entah itu soal kehidupan bersama dengan keluarga, dengan pasangan hidup, dengan anak-anak, cucu, menantu, orang tua, mertua. Apapun yang saudara hadapi dalam hidup ini, sejauh mana kita menyatakan, aku percaya bahwa Kristus adalah Raja. Dan oleh sebab itu, yakin juga bahwa dia melihat segala sesuatu dan dia tidak pernah menyembunyikan mukanya di hadapan kita. Dalam artian, bukan berarti begini. Kalau saya lagi jengkel sama orang, lalu saya bilang, Tuhan, engkau adalah Raja, oleh sebab itu tolong singkirkan orang itu. Bukan itu. Tapi Tuhan tolong aku, untuk aku kuat, untuk aku bisa terus bertahan dalam imanku, dalam kasihku, sebagaimana Kristus Tuhan telah mengajarkan kepadaku. Ketika aku lemah oleh karena penyakitku, sejauh mana aku bisa mengatakan, Tuhan, kuatkan aku dalam kelemahan ini, supaya nyata dalam hidupku bahwa Engkau adalah Tuhan yang menopang aku. Saudara, berbeda kan? Ketika saya sakit dan saya kemudian mengatakan, Tuhan itu ada di mana sih? Tuhan itu gimana sih? Saya semasa muda saya, semasa saya masih sehat, saya itu melakukan semuanya, saya mau. Saya nggak hitung-hitungan.
Kenapa ketika saya sakit Tuhan nggak memperhitungkan saya? Kenapa Tuhan nggak menolong saya? Kenapa Tuhan tidak menyembuhkan saya? Bukankah itu jebakan-jebakan yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita? Dan kita selalu mengatakan, ya manusia kan kita masih bisa mengeluh. Boleh kan? Memang gak ada yang melarang sih. Tapi ketika kita mengakui bahwa Kristus Raja, bahwa Dia adalah yang punya kuasa, baik di surga maupun di bumi. Kalau kita, siapapun yang mau kita pakai sebagai kata sebutan, mengaku bahwa aku punya Tuhan dan Tuhanku adalah Tuhan yang hidup, sejauh mana itu dipraktekkan dalam hidup. Sehingga orang melihat, ya, dia kuat, dia bisa, karena Tuhan punya bisa. Aku kuat, aku bisa, aku tetap melangkah dalam segala desakan, dalam segala kenyataan hidup yang pahit, yang menekan. Tapi aku bisa karena Tuhan punya bisa. Amin. Suara Gracia.
Marilah kita bersama umat percaya mengikrarkan kembali pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli, dan kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari saudara kita bersama-sama menaikkan doa syafaat, dan kita bersama-sama akan mengakhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Kita berdoa. Kembali kami diingatkan betapa Tuhan Sang Raja di atas segala raja adalah Tuhan yang hidup, yang melihat, yang memperhatikan, tapi juga Tuhan yang mau dan rela turun dalam kerendahan untuk menyapa manusia, bahkan untuk mengangkat manusia dari lumpur dosa. Mampukan kami Tuhan untuk menghayati kasih Tuhan, sehingga dengan penghayatan akan kasih Tuhan kami mampu melihat dan berani bersaksi bahwa Kristus Tuhan yang hidup adalah Raja di atas segala raja. Bukan sekedar kami bersuara melalui mulut kami, tetapi kami mampu untuk mengungkap kata itu di dalam perbuatan nyata. Ketika kami menghadapi berbagai tantangan dalam hidup ini, kesulitan apapun yang menerpa kami, mampukan Tuhan untuk kami tetap berseru bahwa Engkau adalah Raja yang memiliki kami, yang mengasihi kami, peduli terhadap kami. Sehingga di tengah-tengah berbagai tekanan, di tengah-tengah rasa sakit, di tengah-tengah luka, kami tetap merasakan belayan kasih Tuhan, pelukan kasih Tuhan, bahkan tuntunan Tuhan yang tidak pernah berubah di sepanjang kehidupan kami. Bapa, pada saat ini ketika kami bersama-sama datang kepadamu, kami mengingat akan saudara-saudara kami. Saudara kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan hidup. Mungkin saat ini belum dan tidak bisa melihat kasih, kemuliaan Tuhan dan kuasa Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri yang menolong dan menopang. Engkau yang mengingatkan dan menyadarkan mereka bahwa ada tangan kuat yang menopang mereka, bahwa ada tangan kuat yang mampu bahkan menggendong mereka ketika mereka tidak mampu lagi berjalan. Sehingga dengan demikian, dalam setiap tantangan dan pergumulan dalam hidup, entah itu masalah dalam keluarga, entah masalah dalam pekerjaan, atau mungkin sedang terpuruk, menantikan jawab Tuhan mengenai pertanyaan diri, siapakah teman hidupku? Atau apapun Tuhan,
yang dihadapi oleh saudara-saudara kami, kiranya Tuhan sendiri yang membukakan hati, membukakan akal budi mereka untuk tetap dalam perjuangan mereka menyelaraskan langkahnya dengan kasih dan kuasa Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa Tuhan, agar setiap kami yang mengaku bahwa kami adalah anak Tuhan, setiap kami yang mengaku bahwa kami adalah orang-orang tertebus, setiap kami yang mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang terberkati, kami mampu dan dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Baik di tengah keluarga, di tengah masyarakat tempat kami berdiam, di tempat kerja, atau dimanapun kami berada. Bahkan Tuhan, kiranya persekutuan kami, persekutuan jemaat-Mu di sini, sungguh-sungguh menjadi persekutuan, menjadi gereja yang hidup, yang benar-benar dirasakan kehadirannya, menjadi berkat bagi sekitarnya. Tuhan yang Maha Kasih, kami mohon kiranya Engkau juga Tuhan yang hadir dalam kehidupan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang dalam masa pemulihan, dan juga saudara-saudara kami yang memasuki masa lanjut usia dalam kerapuhan kesehatannya, kekuatannya. Namun ada kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Tuhan yang Maha Kasih, kami mau menyerahkan hidup dan kehidupan jemaat-Mu, khususnya menjelang Natal dengan panitia Natal dan yang dilanjutkan dengan panitia Paskah untuk tahun depan. Biarlah Tuhan sendiri memberikan kemampuan, roh kebijaksanaan untuk melaksanakan tugas panggilan sebagai panitia, sehingga segala sesuatu yang dirancang dan disusun sebagai sebuah kegiatan sungguh menjadi berkat bagi kehidupan jemaat, tapi juga sekitar masyarakat di sekitar ini. Tuhan yang mengasihi kami mau menyerahkan juga hidup dan kehidupan bangsa dan masyarakat kami. Biarlah Tuhan juga yang berkenan untuk memberkati, Tuhan yang berkenan untuk memakai para pejabat negara kami yang sudah terpilih untuk benar-benar melakukan tugasnya dalam jabatannya, dalam menyejahterakan rakyat banyak. Bapa, kami mau menyerahkan segala sesuatu di depan kami, baik sebagai gereja maupun sebagai pribadi lepas pribadi, hanya di dalam tangan kasih dan kuasa Kristus Tuhan Raja semesta. Dan oleh sebab itu kami juga menyerahkan doa kami, sebagaimana yang Tuhan juga ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Mari kita mengucap syukur kepada Allah melalui persembahan yang akan kita berikan saat ini, demi pelayanan dan kesaksian di tengah persekutuan kita. Ingatlah bahwa Allah adalah sumber segala berkat, seperti yang tertulis di dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau kasih, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah, jauh lebih indah Yesus terangmu di sorga dan di dunia. Jemaat kami hendak berdiri. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu, yang paling indah harta surgawi hanya Engkau ya Tuhanku. Mari kita naikkan doa persembahan kita.
Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, saat ini dengan rela hati kami membawa persembahan ini ke hadapan-Mu. Kami bawa persembahan ini dengan sukacita, penuh ucap syukur. Karena kami tahu Engkau adalah Raja atas kami, Raja atas kehidupan kami, yang terlebih dahulu sudah mengatur berkat dalam hidup kami. Dengan mengakui terus bahwa Engkau adalah Raja atas segala raja, kami juga mau menjadi hamba-Mu yang juga mau mempersembahkan tubuh kami untuk Engkau pakai sebagai alat-Mu, sebagai persembahan kudus kami. Berkatilah Tuhan dan kuduskanlah persembahan ini, beri hikmat dan kepekaan bagi anak-anak-Mu yang akan mengelola persembahan ini, agar boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Yesus adalah Raja. Mari kita pergi dengan penuh semangat dan keyakinan bahwa Ia senantiasa menyertai dan melindungi kita, umat yang dikasihinya. Api yang berkobar dalam hatiku, kira karena Yesus yang memberi. Jiwaku tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Yesus Juru Selamatku, karena ku berpegang pada janji-Nya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasa-Nya. Nyala kasih dalamku, mengalahkan seteru, Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Saudara, apinya berkobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasa-Nya. Mengakui Kristus Raja semesta. Oleh sebab itu arahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya.
Lanjutkanlah hidup ini dalam damai sejahtera dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Apinya berkobar dalam hatiku, dinyalakan